Timnas Indonesia U17 harus menelan pil pahit setelah dibungkam Korea Utara pada babak 8 besar Piala Asia U17 dengan skor yang mencolok 0-6. Hasil ini sekaligus memupuskan asa Garuda Muda untuk bisa melanjutkan perjalanan ke babak semifinal Piala Asia 2025. Lalu seperti apa analisa dari hasil telak Timnas U17 malam kemarin? Kita akan bahas bersama Muhammad Kusnaini, pengamat sepak bola. Selamat malam, Bungkus, apa kabar? Selamat malam, Ayu. Baik, alhamdulillah. Baik, Bungkus, setelah kita melihat ya langkah Garuda ini di grup C bisa dibilang sempurna, bahkan bisa menjadi juara grup begitu. Malam tadi kita kaget karena akhirnya ditekuk dengan angka yang sangat mencolok 6-0 begitu. Apa yang bisa Anda komentari, Bungkus? Iya, sebetulnya memang sejak awal saya berharap perempat final itu tidak mempertemukan Indonesia lawan Korea Utara ya. Dalam dialog beberapa waktu yang lalu saya bilang kalau bisa sih ketemu lawan yang karakternya seperti Oman atau paling jauh Tajikistan. Ya. Tapi ternyata Korea ya, walaupun kita pernah mengalahkan Korea Selatan, tapi Korea Utara dan Korea Selatan tuh cara mainnya berbeda. Tapi memang yang agak mengejutkan, kalahnya itu memang terlalu besar ya selisih golnya. Jadi kalau kalahnya 1 atau 2 mungkin publik masih paham gitu ya. Tapi kalahnya 6 gol itu tentu membuat kita melihat bahwa tim ini masih butuh banyak peningkatan, masih butuh banyak perbaikan untuk Piala Dunia nanti. Oke, Bungkus, tapi kalau kita analisa secara menyeluruh begitu, setelah bermain 90 menit, timnas ini kan hampir tidak memiliki peluang untuk menyerang Korea Utara. Banyak berpendapat orang-orang bahwa ada perbedaan level antara kedua tim. Anda melihat hal yang serupa, Bungkus? Level itu perbedaannya terjadi akibat pemain kita tidak mampu mengimbangi cara mainnya Korea Utara. Jadi Korea Utara pintar menurut saya menerapkan game plan yang tepat sesuai dengan terlawan yang dihadapi. Mereka tahu bahwa secara postur, secara fisik pemain kita itu tidak sekuat mereka. Jadi mereka memperagakan istilahnya sepak bola dengan tumpu pada kekuatan fisik ya. Banyak melakukan duel, banyak melakukan tackle-tackle, banyak adu sprint. Dan sepanjang pertandingan mereka kan terus menerapkan strategi high pressing ya. Melakukan pressing atau tekanan jauh di belakang garis pertahanan lawan. Strategi itu sangat efektif karena mereka tahu bahwa pemain Indonesia itu kalau di pressing masih agak mudah panik. Dan itu yang terjadi. Beberapa kali pemain kita di pressing di area sendiri kehilangan bola dan itu dimanfaatkan oleh lawan. Nah, pemain kita memang ini sebetulnya bukan soal kepercayaan diri, tapi soal pengalaman, soal mental bertanding. Banyak pemain kita ini yang mungkin bisa dibilang jam terbang bermainnya masih terbatas. Karena memang kompetisi di usia muda masih agak terbatas, sehingga meskipun kualitas pemain kita sebetulnya cukup bagus secara skill ya, tapi di atas lapangan ketika menghadapi pressing dari lawan, itu cenderung masih mudah panik, tidak tenang, dan akhirnya kehilangan bola. Ketika pemain mulai kehilangan bola, biasanya konsentrasi mulai terganggu. Apalagi ditambah faktor yang kedua, kita kebobolan agak terlalu cepat. 7 menit sudah kebobolan gol pertama, itu sangat mengganggu fokus pemain ya, konsentrasi. Waktu lawan Korea Selatan kita bermain ngotot, fight, sama ngototnya sebetulnya kita dengan waktu lawan Korea Selatan. Cuma di pertandingan itu kita tidak kebobolan 45 menit pertama. Itu yang membuat pemain masuk babak kedua, itu kepercayaan dirinya, mental bertandingnya masih sangat positif. Kemarin sudah kebobolan 2 gol, sehingga di babak kedua itu mulai terasa bahwa waktu berkejaran mau habis. Berusaha untuk keluar menekan, berusaha untuk keluar menyerang, tapi bola balik lagi, akhirnya kebobolan gol demi gol. Kematangan bermain memang kita belum punya, karena pengalaman bertanding seperti yang saya bilang tadi masih cukup terbatas. Oke, tapi Bungkus, yang menarik juga ini ada sebuah analisa yang mengatakan bahwa Korea Utara itu sebenarnya memang sengaja main imbang lawan Oman supaya nanti bisa menghadapi Indonesia begitu. Kemudian akhirnya kita lihat kemarin permainannya sangat agresif, full pressing seperti kata Bungkus. Apakah Anda melihat ini juga adalah strategi yang dilakukan oleh Korea Utara? Iya, bisa jadi ya, karena sebetulnya ketika Korea Utara mengalahkan Tajikistan, sebetulnya kita sudah melihat bagaimana cara main Korea Utara itu sangat sulit untuk diimbangi ya oleh tim-tim yang tidak punya kekuatan fisik. Nah, yang menarik kan waktu lawan Oman, lawan yang sebetulnya secara kualitas sebetulnya di bawah Tajikistan, mereka malah dipaksa imbang. Jadi memang bisa jadi ada kemungkinan Korea Utara memilih lawan.
Tapi menurut saya strategi memilih lawan itu bukan tanpa risiko ya. Karena kalau menang Oman yang menang kan situasinya bisa berubah itu. Jadi ya terlepas dari soal itu, kita harus mengakui bahwa Korea Utara adalah lawan yang sangat kuat, yang sejak awal saya sebetulnya berharap bisa kita hindari. Tapi sekaligus ada pelajaran menarik dari kekalahan kemarin, Mbak. Bahwa sepak bola kita di level timnas U17 untuk Piala Dunia masih butuh banyak perbaikan. Kita mendapatkan kesempatan berharga bisa lolos ke Piala Dunia, tapi kita di Piala Dunia nanti harus banyak melakukan perbaikan supaya nanti di Piala Dunia mampu bersaing. Oke, banyak pelajaran yang bisa dipetik begitu. Tapi kalau saya membicarakan masalah mental, Bungkus, Indonesia kan sebenarnya Iya. selalu menang di grup C. Sementara Korut ini hanya sekali menang, kemudian 2 kali imbang di grup D sebagai runner up juga begitu. Apakah hal ini membuat skuad Garuda Muda terlena? Karena kalau kita mengutip pernyataan dari Coach Nova bahwa untuk U17 ini masalah mental ini masih menjadi faktor yang sangat penting karena para pemainnya masih sangat muda. Iya betul, memang di usia muda pemain belum terbentuk ya pengalamannya oleh pengalaman bertanding. Tadi yang saya bilang makanya mereka masih kurang banyak pengalaman bertanding sehingga mentalnya itu ketika di pressing mudah panik. Ketika ketinggalan mereka ingin buru-buru mengejar ketertinggalan. Tapi bukan berarti bahwa para pemain kemarin menganggap enteng lawan ya. Tidak ada menurut saya anggapan seperti itu tidak terlihat. Yang ada adalah mereka memang kurang berpengalaman bermain di level yang tinggi. Sehingga ketika menghadapi situasi tertinggal seperti ini mereka cenderung panik. Kalau kita perhatikan kan selama 3 pertandingan di fase grup, kita kan relatif tidak pernah ketinggalan. Iya. Kita selalu lebih dulu mencetak gol. Dan itu yang membuat pemain tidak terbiasa dalam kondisi tertekan. Ditambah lagi kan secara keseluruhan kita tidak memiliki kompetisi usia muda yang konsisten, yang cukup baik, yang cukup teruji, yang membuat pemain itu terbiasa menghadapi situasi tertekan. Oke. Nah ini tiba-tiba di level ini mereka menghadapi tekanan, tertinggal, 2 gol, kebobolan cepat, mereka harus berusaha bangkit. Semakin mereka berusaha cepat buru-buru untuk mengejar, semakin banyak celah-celah tercipta di pertahanan kita. Itulah yang akhirnya berhasil dimanfaatkan oleh Korea Utara. Makanya salah satu saran saya untuk federasi, untuk tim nasional U17, kalau bisa ada kompetisi antara bulan April sekarang ini sampai bulan November, yang memberi ruang bagi anak-anak U17 itu berkompetisi. Oke. Tidak cukup hanya latihan, tidak cukup hanya TC, tapi berkompetisi dengan pertandingan yang sebenarnya. Kompetisi yang sesungguhnya sangat diperlukan. Oke, terakhir Bungkus mungkin boleh singkat saja. Kita masih punya waktu kurang lebih 7 bulan lagi jelang Piala Dunia U17 yang akan berlangsung pada November mendatang. Kira-kira apa hal yang paling penting untuk dievaluasi saat ini? Ya saya pikir materi pemain kita harus dievaluasi oleh para pelatih ya. Karena bagaimanapun kita sudah melihat ketika kita berhadapan dengan lawan yang memiliki kualitas fisik seperti Korea Utara, kita kesulitan. Nanti tidak mustahil kita bertemu dengan Pantai Gading, dengan Uganda, dengan Kroasia yang memiliki karakter permainan fisik seperti ini. Dengan Jerman yang postur pemainnya juga kurang lebih seperti ini. Korea Utara itu sebetulnya kalau dibanding Pantai Gading atau Jerman mungkin masih tidak terlalu kuat ya fisiknya. Nanti kita akan bertemu lawan yang lebih kuat secara fisik. Jadi harus dipikirkan bagaimana latihan fisik yang membuat pemain ini lebih kuat. Yang kedua, bagaimana menambah materi pemain yang memiliki karakter fisik yang kuat itu. Tim itu mau tidak mau ketika main di level Piala Dunia, tentu kualitas pemainnya juga harus level Piala Dunia. Oke, materi pemain dan juga fisik harus diperhatikan. Kita akan lihat bagaimana timnas Indonesia U17 akan berprogres selama 7 bulan ke depan. Kita akan terus dukung perjuangan Garuda Muda di Piala Dunia U17. Terima kasih telah bergabung bersama kami malam hari ini. Muhammad Kusnaini, pengamat sepak bola. Selamat malam, Bungkus. Sehat selalu. Malam, Ayu.